kalian kabarnya? Halo. Siapa yang udah gabung ya? Boleh dong, siapa? Ada Kartika, Retno, Herliana Purba. Oke, sambil kita nunggu ya, aku mau memperkenalkan diri dulu. Saya Agna, saya founder dari Mama Bear ID dan saya juga seorang konselor menyusui. Hari ini mau sharing-sharing, kita mau sharing tentang kenapa sih kok anakku tuh tetap menangis walaupun sudah nenen gitu. Ada Sisil, halo, ada Siska Marie, hai. Akhirnya, halo, ada Denisa, udah mulai berkumpul ya ini ya. Kalian boleh panggil teman-teman kalian. Sebelumnya hari ini juga sekalian mau konsultasi. Aku udah kumpulin, aku udah buka pertanyaan, kolom pertanyaan, dan ternyata banyak sekali yang tanya. Aku udah kumpulin pertanyaannya, itu total ada hampir 100-an, dan itu pertanyaannya sebetulnya kembar-kembar semua sih, dan udah pernah aku bawain live yang kemarin. Nah, kebetulan karena kita pingin untuk hari ini mau bahas dulu kenapa kok bayi itu tetap rewel ketika sudah nen. Jadi aku akan bahas itu dulu, kemudian kita akan mulai membahas pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Kalau aku lihat sih masih banyak yang galau tentang produksi ASI. Ya, itu nanti kita bahas bareng-bareng. Kalian hari ini apa banyak yang sedang jam istirahat juga ya? Temanya aku banget. Ada Lia. Kenapa? Baby kamu kenapa? Halo, ada Vida. Kalian sedang istirahat atau sedang apa nih? Ada yang work from office nggak? Ini aku mau tanya ya, apakah karena apakah ini ya, kalian kalau misalnya siang gini apa kesulitan sih jamnya, atau kalian lebih suka misalnya jam berapa, sore atau malam kayak gitu? Info ya, info dong tolong di sini, lebih suka jam berapa? Oke, ada Naomi Tobing. Aku seneng rasa almond mix, tadi pagi nyoba yang soya. Emang rasa soya ada uapnya gitu ya, Ci, kayak uap tepung. Uap atau maksudnya ada serealnya gitu atasnya. Ya, coba ya. Oke, yang barusan gabung, hari ini kita mau bahas tentang kenapa kok bayiku tetap rewel ketika aku sudah neneni, kayak gitu. Ya, jadi boleh temanya pas banget, adik nenen terus tapi masih kadang nangis ya. Itu anaknya lagi nggak mau bubuk, jamnya anak bubuk. Iya, makanya aku pilih yang ini. Aku habis KB 3 bulan, asiku seret. Iya, ini jam segini. Kalau malam bibi bubuk, ikutan bubuk. Iya, kalau malam tuh bubuk loh. Iya, sama aku juga minumnya yang almond rasa coklat. Yang taro juga enak banget ya, so yummy. Cocok banget jam istirahat kantor sambil pumping sambil dengerin live ini. Ya, semangat ya kalian yang yang sudah masuk kantor, terus kemudian masih tetap berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kalian, yaitu tetap pumping. Itu luar biasa ya, karena memang aku tahu juga kalau pumping di kantor itu kadang-kadang kita tuh kayak pertama kita harus pintar-pintar time manajemennya, terus habis gitu kita juga harus relax gitu ya walaupun berjauhan sama anak gitu. So semua kalian yang work from office, semangat, pasti bisa ya. Oke, info penting ini, live sambil pumping manual, enak jam segini, prefer jam istirahat siang. Iya, aku pernah soalnya jam 1 terus aku dikomplain gitu, kayak kenapa kok jam 1 jam 12 aja. Oke. Panggil ya semua teman-teman kalian.
yang lagi galau tentang menyusui ya, boleh di share. Kalian boleh share screenshot ini, terus kemudian upload ke instastory kalian, tag teman-teman kalian, dan juga tag Mama Bear, tag saya juga. Terus kemudian setelah mendengarkan semua materinya, nanti kalian boleh tag ke saya tadi ya, sorry. Terus nanti 3 orang yang terpilih akan mendapatkan bingkisan dari Mama Bear. Yeay. Oke. Ini kalau kita bahas tentang menyusui itu kayaknya 1 hari pun kayaknya nggak habis-habisnya gitu ya. Jadi aku akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang memang paling sering ditanyakan tentang produksi ASI. Sebetulnya aku sudah pernah bahas ini tentang produksi ASI itu gimana supaya ASINya lancar, itu di IG live ku itu juga kalian boleh cek di Instagramnya Mama Bear ya. Cookiesnya enak, yay, thank you, booster banget buat aku yang juga menyusui. Oke. Pertama aku mau bahas gitu ya, aku mau bahas dari awal aja. Jadi ketika kita itu baru melahirkan itu kebanyakan dari kita itu capek banget ya, baik itu normal maupun sesar, dua-duanya itu sama-sama menguras banyak tenaga untuk pemulihan. Jadi ketika kita itu melahirkan itu nggak bisa dipungkiri bahwa kita itu juga mempertaruhkan nyawa kita gitu kan ya. Dan kalau yang normal jahitan bawah, kalau yang sesar jahitan di perutnya itu sama-sama sakitnya. Dan beberapa saat setelah kita melahirkan itu kita masih harus berjuang untuk memberikan ASI ke anak kita. Di kondisi badan yang seperti itu tentu saja banyak perubahan hormon gitu ya. Dan ternyata ketika kita itu melahirkan itu yang belajar itu bukan cuma kita aja yang belajar menyusui, tapi anak kita juga belajar menyusui. Dan kadang-kadang kita tuh lupa bahwa anak kita itu juga pindah rumah. Jadi dia itu pindah rumah dari 9 bulan yang ada rumahnya itu dalam perutnya kita nyaman, nggak pernah kerasa lapar, nggak pernah kerasa kesepian, nggak pernah kerasa gatel, panasan, kedinginan, itu nggak pernah sama sekali gitu ya. Juga dengar suaranya kita setiap saat tiba-tiba itu tiba-tiba pindah rumah sebentar ya. Itu pindah rumah, terus kemudian disuruh menyesuaikan ke lingkungan yang baru. Dan ya salah satu caranya bayi kita berkomunikasi itu adalah dengan menangis itu tadi, dengan menyampaikannya itu dengan cara menangis. Jadi itu adalah sesuatu hal yang wajar, tapi kadang-kadang kita tuh waktu baru melahirkan kita tuh lupa gitu ya, karena saking capeknya, karena ada perubahan hormon, karena ada kepikiran juga ASINya mau keluar atau enggak. Terus kemudian ketika bayinya itu nangis, kita tuh langsung panik, terlalu cepat menyimpulkan gitu, terlalu cepat merasa kayak, oh ini bayiku nangis, ini kenapa ya, apakah karena ASINya itu nggak cukup. Nah, ketika kita mulai berpikir seperti itu sebetulnya membuat kita sendiri makin panik, dan makin karena kita panik kita nggak bisa rileks, tegang karena nggak bisa karena tegang itu akhirnya bukan produksi ASINya makin lancar, tapi itu juga mempengaruhi hormon oksitosin kita gitu, yang dimana akhirnya ya kadang-kadang itu malah jadi parno gitu kan. Jadi menyusui kemudian bayinya ditaruh nangis gitu kan ya. Padahal bayi itu menangis belum tentu karena lapar. Ya, bayi menangis itu belum tentu karena lapar. Menyusui itu adalah lebih dari sekedar makanan ya ibu-ibu di sini ya. Jadi jangan pernah memikirkan bahwa kayak, oh kalau aku sudah jadi ibu, tugasku itu cuma memberi makanan ke bayiku ini. Enggak. Yang perlu kalian ingat bahwa ketika kita itu melahirkan baby, melahirkan anak, kita itu adalah menjadi seorang ibu, dan tugas ibu itu bukan cuma menyediakan makanan dan minuman aja, tapi
juga menyediakan rasa aman, rasa kasih sayang. Ini yang sering kali kita lupa gitu, bahwa jadi ibu itu bukan cuma semerta-merta seberapa banyak ASI yang bisa saya pumping, seberapa banyak stok ASI di dalam kulkas kita. Nggak sedangkal itu gitu, nggak sesimpel itu gitu. Karena ketika kita itu menyusui, itu sebetulnya kita tuh memberikan rasa kasih sayang ke anak kita, perasaan nyaman. Nah, makanya ketika kenapa kok anak kita tuh ditaruh itu nangis, yaitu karena dia itu nggak mau berpisah sama kita gitu. Sebutuh itu, nggak berdaya itu anak kita itu, sampai memang benar-benar kebutuhan dasarnya mereka itu lebih dari cuma sekedar makanan aja gitu. Ini penting untuk kita pikirkan bahwa seorang ibu yang happy itu juga akan membesarkan anak-anak yang happy juga. Seorang ibu yang percaya diri juga akan melahirkan anak-anak yang percaya diri juga. Ini penting gitu. Jadi ketika kita itu menjadi seorang ibu, itu kita tidak berhenti pada pemberian ASI ini aja gitu ya. Nah, makanya kenapa kok ketika anak kita itu rewel, kenapa kok Tuhan itu memberikan mekanisme itu harus menyusui? Karena dengan menyusui itu terjadilah ikatan batin yang dimana kita akan lebih mengenal anak kita. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sebetulnya ya ada yang tanya gitu kan ke saya, kayak, anakku kok nangis terus, kenapa ya? Loh, kalian aja yang mamanya itu nggak tahu, apalagi kita gitu. Sebetulnya kan yang mamanya itu kan kalian, harusnya kalian itu gimana ya, kayak menjalin hubungan, bukan menjalin hubungan tapi memperkuat bondingnya ini itu, dan berusaha mengerti anak kita gitu. Memang kita bisa menjelaskan nih, anak menangis bukan karena ASI aja, bisa jadi karena dia kesepian, tidak merasa nyaman dan lain sebagainya. Tapi yang mana yang jelasnya itu tuh cuma bisa mamanya yang tahu, karena memang menjadi ibu itu adalah eksklusif. Nggak semua orang itu bisa menggantikan kedudukan kita, bukan nggak semua orang, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan kedudukan seorang ibu gitu. Jadi betul-betul memang menyusui itu bukan cuma sekedar ASI aja, tapi sesuatu yang kompleks gitu. Karena ketika kita lupa kadang-kadang bahwa ini tuh anak kita tuh sedang pindah rumah gitu. Kita harus harus gendong dia, itu bukan karena mau membuat dia bau tangan, itu enggak, itu cuma mitos gitu. Tapi ketika kita menggendong dia itu ini ajaib ya. Ini tuh semua mekanismenya ini tuh Tuhan yang bikin. Saya cuma jadi perantara aja untuk menyampaikan. Jadi ketika kita tuh mungkin banyak dari kalian gitu ya, kalau ketika menggendong itu kan selalu ditempelkannya tuh di dada sebelah kiri. Itu karena jantung kita itu ada di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri itu detak jantungnya ini tuh menenangkan sekali rasanya untuk bayi itu ketika dia mendengar detak jantung kita gitu. Dan itu tuh secara otomatis itu memang Tuhan yang bikin seperti itu gitu. Makanya ketika kita menyusui, kenapa kok menyusui itu di depan dada gitu. Kenapa Tuhan tuh taruhnya di depan dada ya? Karena ciptaannya tuh, maksudnya mekanismenya Tuhan itu memang luar biasa gitu. Gimana ya, aku nggak bisa jelasin gitu kayak kata-kata kenapa kok Tuhan pilihnya itu kayak gitu. Tapi it's just natural. Ketika kita tuh gendong ya pasti kita taruh itu di sebelah kiri gitu. Ya itu tadi gitu ya. Jadi bayi menangis itu bukan cuma karena lapar aja, tapi karena dia ada kebutuhan untuk kasih sayang, rasa aman. Ketika digendong mama ada bau mama, ada suara mama, ada detak jantung mama. Itu tuh yang mungkin kita suka lupa gitu ya, ibu-ibu kadang suka lupa. Jadi please tolong untuk betul-betul kita tuh
buka pikiran kita dulu, buka mindset kita dulu bahwa ini menyusui ini adalah bagian kecil dari menjadi seorang ibu, tapi ada bagian-bagian lain itu yang tetap harus kita perhatikan gitu. Dan kadang-kadang itu ya ada memang ada fase-fase di mana bayi ini yang cenderung lebih nempel ke kita. Nah, fase ini dinamakan fase growth spurt ya. Growth spurt ini adalah di mana bayi itu mengalami percepatan pertumbuhan. Nah, ketika dia mengalami percepatan pertumbuhan itu otot-otot tendonnya itu merenggang. Jadi dia mengalami pertumbuhan, dia otot-ototnya merenggang. Nah, itu kerasa sakit gitu. Ya, kerasa bukan sakit sih, tapi kerasa nggak nyaman. Nah, karena dia tahu bahwa mama ini tempat dia, sumber kenyamanan dia, makanya dia itu selalu minta untuk dineneni sama mama gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh kalau sudah fase-fase growth spurt yang biasanya terjadi di usia 1 minggu, 1 minggu, 3 minggu, 6 minggu, 3 bulan, 6 bulan, itu kita biasanya panik gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba seharian ini tuh anakku nempel terus sama aku, kayak nggak puas-puas gitu neneknya. Apakah ini ASIku kurang atau ASIku kenapa gitu. Itu sebetulnya kita nggak usah khawatir. Karena apa? Karena itu tadi, ketika dia mengalami percepatan pertumbuhan, bayi juga akan memerlukan lebih banyak nutrisi, asupan nutrisi, yaitu ASI kan. Nah, ketika dia nenen langsung sama kita, itu sebetulnya dia sedang mengirimkan sinyal. Jadi kan dia nggak bisa ngomong, tapi perilakunya ini, behavior ini, itu yang dia berusaha sampaikan ke kita. Jadi dia akan ngomong gitu, "Ma, aku lagi butuh banyak makanan, banyak ASI. Jadi aku nempel terus supaya aku ini mengirimkan sinyal ke otak mama bahwa ada pertambahan permintaan ASI. Ayo mama, badan mama tak bantu ma supaya badan mama ini bisa menangkap sinyal ini, kemudian aku bisa, badan mama bisa memproduksi lebih banyak ASI daripada aku." Banyak akhirnya setelah growth spurtnya itu selesai, produksi ASI kita tuh akan meningkat gitu ya, karena ASI itu akan selalu diproduksi sesuai dengan kebutuhan bayi kita gitu. Tuhan itu adil ya, Tuhan itu adil, Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi ketika permintaannya meningkat, maka mekanismenya itu akan dibuat seperti itu gitu. Dan ketika nanti juga ada permintaan ASINya itu tidak sebanyak dulu, ya otomatis itu akan menurun gitu ya. Itu kadang-kadang sering dikhawatirkan oleh ibu-ibu juga. Sebentar, saya mau kembali dulu ke ini ya, growth spurt itu tadi. Jadi ketika baby itu growth spurt, dia cenderung lebih rewel, neneknya lebih sering, dia cenderung minta digendong sama kita terus, maunya nenen terus, kayaknya lapar terus. Itu wajar ya Bu Ibu ya, itu wajar, nggak usah panik. Itu wajar sekali, dan tidak perlu diberikan tambahan makanan apapun juga, baik itu susu formula atau apapun juga, itu nggak perlu ya. Kalau masih usianya 6 bulan ke bawah itu tidak perlu diberikan tambahan makan apapun. Jadi cukup untuk dari ASI saja. Kenapa? Karena begitu kita itu memberikan misal makanan lain gitu ya, nah itu lambung bayi itu akhirnya kebutuhannya itu sudah terisi sama susu formula itu tadi, dan susu formula ini molekulnya itu lebih susah dicerna oleh lambung bayi, sehingga dia itu lebih lambat mencernanya, dan sinyal ini seakan-akan ditangkap seperti bayi itu kenyang lebih lama, padahal nggak seperti itu. Nah, karena bayinya dianggap kenyang lebih lama, dia tidur lebih lama, nah sinyal ini tidak ketangkap ke kita gitu, dia sinyal ini nggak ketangkap ke kita, sehingga akhirnya produksi ASINya kita itu tidak bisa meningkat. Nah ya, kalau produksi ASINya kita kalau sinyalnya itu nggak sampai, akhirnya produksi ASINya tidak meningkat, akhirnya itu seperti kayak lingkaran setan yang nggak meningkat terus seperti itu terus kayak gitu. Nah makanya jangan maksudnya jangan ada kayak tengah-tengah itu dikasih selingkuhan susu formula, itu jangan ya. Jadi sangat normal sekali kalau bayi ini merasa
maksudnya gini, bayi ini pintar walaupun dia itu tidak bisa ngomong, tapi Tuhan itu mengkaruniakan behavior. Menyusui itu adalah behavior, menyusui itu adalah kayak suatu perilaku gitu. Nah itu akhirnya itu tadi itu yang membuat produksi ASI kita itu menjadi meningkat ya. Jadi jangan khawatir kalau bayi itu lebih sering nenen atau misalnya lebih suka nenen, tiba-tiba lebih suka nenen gitu. Nah itu tuh memang sudah dari sananya, insting naturalnya dia itu seperti itu. Dia tidak mungkin memanipulasi kita gitu atau bohongin kita, tuh nggak mungkin ya. Itu udah dari sananya, naturnya. Terus kemudian juga begitu kita tuh sudah mulai empati, itu sangat wajar sekali kalau produksi ASI kita menurun. Itu kan produksi ASI itu selalu produksi sesuai dengan kebutuhan anak kita, baik itu dari jumlahnya maupun dari kandungannya ya. Tidak perlu diragukan lagi karena tubuh kita tuh sudah otomatis diciptakan sama Tuhan untuk memenuhi memang kebutuhan anak kita gitu. Ini yang perlu ditekankan juga. Jadi ketika nanti sudah mulai empati, produksi ASInya itu menurun, itu wajar ya. Jangan kayak terus ini gimana supaya produksi ASInya naik, lah ya buat apa, lah kalian kan sudah cukup gitu. ASI yang penting cukup gitu. Nanti suatu kali misalnya ini ya anak GTM, terus kemudian dia kembali pingin untuk nenen lagi, ya udah nggak apa-apa, neneni aja. Itu nanti otomatis juga tubuh kita akan meningkatkan produksi ASInya gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu dikhawatirkan apa-apa gitu Bu Ibu ya, mama-mama di sini sekalian tuh nggak perlu khawatir, udah ikuti aja anaknya. Wes percaya ono anakmu, wes pasti cukup. Jadi nggak usah khawatir kayak lo itu nanti gimana kalau misalnya dia produksiku menurun atau apa, nggak apa-apa, neneni aja lagi gitu, apa-apa ya. Ini nggak usah khawatir gitu, nanti produksinya ASInya turun gimana ya nggak apa-apa, yang penting itu ASI cukup, nggak perlu banyak-banyak buat apa ya kan tuh ya. Itu apakah sampai sini sudah cukup menjawab kegalauannya ya. Pertanyaan bagus ini ya Mulfa. Setelah growth spurt berarti kebutuhan ASI bayi meningkat ya Ci? Setelah growth spurtnya ya meningkat dia meningkat sesuai dengan itu, sesuai dengan kebutuhan, sesuai ya sudah meningkat, dia akan stay di situ. Nanti naik turunnya itu kembali lagi ke pola menyusui anaknya ya. Jadi kadang-kadang itu gini, ada yang tanya ini gimana anakku umurnya 2 bulan. Ini tadi ada yang tanya, saya baca juga, anakku umur 2 bulan kadang-kadang nyusuinya doyan, kadang-kadang males-malesan. Nah kita pernah nggak sih kayak hari ini aku pengen makannya banyak, tiba-tiba besok aku nggak niat makan, wes aku nggak piro nafsu makan gitu, atau aku cuma pengen makan dikit aja, terus besoknya lagi kita pengen makannya banyak lagi. Pernah kan juga seperti itu. Sama bayi juga manusia loh ya, mama-mama di sini jangan kayak ya udah harus nyusu itu harus banyak terus gitu ya, enggak loh. Kan dia juga misalnya hari ini dia kerasa tumbuh gigi itu sakit loh. Kita aja kalau tumbuh gigi geraham aja kan sakit ya, apalagi anak-anak gitu. Kalau dia tumbuh gigi geraham gitu terus kemudian dia lebih nggak mau makan, ya itu wajar. Kita aja kalau misalnya lagi tumbuh gigi itu aja kan sakit gitu loh ya. Jadi itu wajar kalau anak-anak itu kebutuhan ASInya kadang maksudnya kadang neneknya itu banyak, kadang neneknya ya biasa-biasa, itu wajar. Dan kalau kalian tuh menyusui langsung itu nggak usah khawatir lah. Pokoknya tubuh kita tuh ajaib, Tuhan sudah menciptakan tubuh kita tuh dengan luar biasa dan itu akan menyesuaikan sendiri
Oke. Vida, baru KB ASI seret. Kayaknya Vida ini lagi galau banget, soalnya pernah tanya lewat DM, aku udah pernah jawabi. Juga tanya lewat question box juga, terus juga tanya lagi di sini. Vida, gini, ini sekalian juga menjawab ya untuk ibu-ibu yang lainnya. Jadi gini, kalau kalian tuh mau KB, sebelum kalian KB itu saya menyarankan untuk kalau ibu-ibu yang sedang menyusui itu menginfo dulu ke tenaga kesehatannya bahwa saya sedang KB. Saya minta dipilihkan KB yang ramah menyusui, tidak mengganggu produksi ASI saya, kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau saya pribadi ya ini anjuran dari saya ini tidak bisa menggantikan anjuran dari dokter ya, karena ini cuma anjuran aja gitu. Nah, kalau dari saya menganjurkan untuk ibu-ibu yang menyusui itu tidak memilih yang mengandung hormon ya. Jadi KB itu kalau saya sedang menyusui, saya sarankan kalian untuk memilih yang KB kondom aja. Karena apa? Walaupun kadang-kadang ya ini kadang-kadang di tenaga kesehatan itu mereka bilang kayak, oh ini aman kok, ini aman untuk ibu menyusui, tidak menyebabkan produksi ASINya turun. Ya memang, tapi karena badan, yang perlu diingat adalah badan kita itu bukan selalu sama. Jadi satu orang ke satu orang yang lainnya itu tidak selalu sama. Memang ada yang pakai KB suntik gitu, dia oke, tidak ngefek ke produksi ASINya. Tapi si A yang lainnya itu pakai, itu ada terjadi penurunan ASI ya. Jadi itu kembali lagi ke metabolisme tubuh kita. Dan maksudnya tuh gini, itu nggak absolut, maksudnya belum pasti ya. Bisa juga karena kita tuh lagi kepikiran apa, itu produksi ASI juga bisa turun. Tapi sebisa mungkin kita itu mau mengeliminasi, mengurangi hal-hal yang bisa mengurangi produksi ASI kita kan, karena kita kan mau menyusui sampai 2 tahun lagi. Nah, kalau KB saya menyarankan itu yaitu tadi, jangan pakai yang hormonal dulu, pakai dulu yang kondom. Itu sih yang paling. Ini juga banyak sekali ya yang di sini tuh kayak panik karena nanti ASINya nggak cukup untuk babynya, dada kayak gitu. Ya yang membuat kalian panik itu apa dulu gitu. Kita nggak boleh terlalu cepat menyimpulkan loh, karena kalau misalnya terlalu cepat menyimpulkan nanti kamu jadi panik. Kamu nggak fokus gitu. Tahu dari mana kalau bayimu tidak cukup ASI? Cek aja tanda hariannya. Kalau bayi yang mendapatkan cukup ASI itu akan pertama itu dia akan pipis minimal 6 kali sehari ya, minimal 6 kali sehari, dan pipisnya itu berwarna jernih dan banyak ya. Itu bisa dicek. Kalau kalian pakai pampers itu seharian itu pampersnya dilepas aja dulu ya, pampersnya dilepas aja dulu. Terus kemudian pertambahan berat badannya itu mengikuti KMS. Jadi sebelum kalian mendiagnosa secara personal, aku takut anakku kurang ASINya jadi aku tambahi sufor, no ya. Itu ketika kalian nambahi sufor, yaitu tadi aku udah jelasin ya di depan bahwa itu memberikan salah persepsi ya susu formula ini ya, jangan ya. Itu karena lebih susah untuk bayinya untuk mencerna molekulnya susu formula ini tadi, sehingga seakan-akan dia kenyang lebih lama, padahal tidak. BB bayi kurang.
kalian udah cek belum yang di KMS itu pertumbuhannya 1 bulan harus berapa, 2 bulan berapa, 3 bulan berapa, nanti bulan-bulan seterusnya itu kan cuma 500 gram. Kalau yang sudah 12 bulan ke atas itu ikan itu mungkin naik cuma 200 atau 300 ya. Kalau udah sesuai itu ya udah gitu ya. Jadi nggak harus anak itu gemuk, itu belum tentu jaminan loh ya. Ada yang gemuk akhirnya karena saking gemuknya dia susah bergerak, akhirnya tumbuh kembangnya terhambat ya. Jadi semua yang berlebihan itu tidak bagus ya ibu-ibu ya. Saya ngomong ini dari segi nutrisionis ya. Semua yang berlebihan itu nggak bagus ya. Itu walaupun misalnya kayak kalau anak gemuk itu arti ya lucu ya, memang lucu, tapi nggak kasihan lah kalau misalnya tumbuh kembangnya terhambat. Sayang kan? Oke Winda, ini kayaknya dia jawab ya apa ya? Produksi ASI menyesuaikan kebutuhan bayi, hasil pumping tidak sama dengan langsung. Iya betul, nggak sama. Hasil pumping itu tidak mewakilkan seberapa banyak jumlah produksi ASI kalian. Ini sudah banyak sekali loh yang mengerti kayaknya. Catherine Salim, saya pengennya full nenen, nggak mau pompa. Soalnya orang zaman dulu kan nggak ada tuh pompa-pompa. Iya, tapi jadi bingung kalau kelebihan ASINya berarti dibuang gitu aja. Enggak, gini, kalau orang dulu yang kayak aku dulu juga, aku nggak ngerti kan, sama aku pernah tanya gitu kan susterku, ke neniku, ke mbakku gitu ya, sama mereka dibuang. Tapi karena kita sekarang kan ada freezer gitu ya, kita bisa simpan. Nah kalau misalnya ada kelebihan, ibu-ibu itu jangan, maksudnya oh ini sayang ya ada ASINya, ada ASI perah, wes daripada nggak keminum tak minum no aja, aku nggak menyusui dulu. Jangan bu ibu, ini badan kita, dua aset kalian ini adalah sumber rezeki anakmu. Jadi utamakan neneni dulu ya, karena menyusui itu bukan cuma tentang ngasihin ASI aja. Jadi dia mendapatkan rasa aman, rasa kasih sayang ketika kalian neneni itu tuh tidak bisa digantikan oleh apapun. Kalau memang ada lebih, yaitu rezekinya mereka, dan bisa kalian gunakan misalnya untuk mandi kayak gitu, itu bisa. Atau kalian mau pakai untuk campuran empasinya itu boleh. Kalau misalnya sudah nggak kepake banyak sekali, itu boleh didonorkan untuk yang membutuhkan ya. Jadi bukan udah sayang ketika kalian kasihkan ke anak kalian nggak menyusu, itu artinya apa? Sinyal produksi permintaan ASINya kan menurun. Nah kalau udah menurun, ini nanti sumber rezekimu ini, sumber rezeki anak kita ini akhirnya produksinya drop. Nanti kamu bingung lagi gitu kan ya. Tetap susui aja, utamakan menyusui dulu ya. Jangan ya, anak gemuk itu belum tentu sehat ya. Termasuk mertua. Yang punya anak itu kalian, yang punya anak itu kalian, yang bisa mengerti benar-benar anak kalian kebutuhannya apa itu cuma kalian. Yang bisa memperjuangkan kebutuhan anak kalian itu ya cuma kalian sendiri. Jadi please ya, itu betul-betul kalian, memang kita tuh harus berjuang gitu ya. Kita harus kayak ya, anak kita tuh di dunia ini cuma punya kita aja, cuma punya mamanya seorang ini yang berjuang untuk dia. Kalau bukan kita yang memperjuangkan ya siapa lagi tuh ya. Ayo harus semangat ya. Kita nggak bisa kontrol orang lain itu untuk tidak menyakiti kita tuh nggak bisa. Jadi kadang-kadang ya pasti ada omongan-omongan, kok bayinya kecil gitu ya. Aku kemarin beberapa kali dapat DM, kok ada temenku yang bilang bayiku kecil, ASIku nggak banyak atau apa. Udah, jangan didengerin. Yang membuat kalian pasti punya kita kan punya hati itu kayak, kalau memang kita tuh diomong yang nggak enak dan itu membuat hati kita tuh kayak rasanya madek gitu, yaitu artinya memang ya itu nggak sehat aja. Memang perkataan itu tidak pantas untuk dikatakan, dan
ya kita nggak bisa kontrol mereka untuk tidak mengatakan itu ke kita gitu. Tapi yang bisa kita kontrol adalah hati kita gitu ya. Kita let it go aja, nggak usah terlalu dianggap. Yang penting kita bisa menyusui anak kita sehat, kita happy, karena kita itu perjalanannya itu bukan cuma sampai sini aja loh Bu Ibu ya. Kita harus ingat bahwa ketika kita punya anak itu atau berhenti pumping dan switch ke PD lain. Oke. Kalau kalian pumping itu pumpinglah minimal 20 menit, 15 sampai 20 menit di satu payudara ya. Jadi satu payudara itu 15 sampai 20 menit. Kalau tidak menetes lagi, diterusin sampai 15 sampai 20 menit itu ya. Karena kadang-kadang itu memang itu LDR-nya belum keluar aja. Aku dulu waktu pertama kali belajar menyusui, aku juga salahnya di situ. 5 menit nggak keluar, ya udah aku biarin gitu. Akhirnya apa? Akhirnya produksi ASINya anjlok turun. Dan lakukan itu konsisten setiap 2-3 jam sekali. Dan nyalakan alarm di HP kalian, karena itu membantu kalian untuk mengingatkan ya kapan harus pumping. Dan tolong, aku tuh bingung kadang-kadang ya, ada ibu-ibu itu yang kelihatannya mereka tuh pengen memberikan ASI, tapi mereka bilang ke aku gitu kayak, aduh tapi aku sibuk. Aduh ibu-ibu, ya gimana, ini kan anak kalian ya. Kalau misalnya kalian sibuk, coba taruh mindset ini deh di dalam pikiran kalian. Kalau aku nggak pumping, anakku nggak makan, udah itu aja. Jadi bukan gimana ya, powernya, maksudnya bargaining powernya itu, anak kalian mau menyusui anak kalian atau enggak, itu keputusannya itu ada di tangan kalian. Kita di sini cuma bisa support kalian, tapi yang menghadapi langsung, yang berjuang untuk anak-anak kalian langsung itu adalah kalian sendiri. Ini yang harus maksudnya kalian sadar dulu gitu. Kadang-kadang soalnya Mama Bear tuh bingung gitu, saya sendiri bingung, ini malah curhat gitu ya. Ada aku pengen menyusui tapi aku sibuk banget, ini gimana? Disempetin aja, cari celahnya, caranya cari aja gimana. Misalnya mau kalau kalian mau hemat waktu ya kalian beli yang double pumping gitu ya, supaya menghemat waktu kerja gitu, atau bawa apron supaya bisa tetap pumping kayak gitu ya. Harus disempetin, memang harus disempetin ya, itu satu. Terus kalau memang harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bayinya bisa sambil digendong supaya neneknya itu gampang gitu. Memang menyusui itu nggak semudah yang kita bayangkan ya, tapi pasti ada caranya. Kalau kita mau berusaha pasti ada jalannya ya. Hasil pumping selalu habis, nenek ini aja langsung ya. Iya. Cynthia Kila, ini ibu-ibu di sini boleh kasih semangat ya untuk Cynthia Kila. Ini anaknya kembar, sudah mau masuk 3 bulan. Alhamdulillah masih tetap ASI, pengen full sampai 2 tahun mudah-mudahan. Kira-kira bisa nggak ya sih? Soalnya ini produksi ASI masih cukup belum lebih. Oke, yang pertama kamu harus percaya diri dulu, kamu harus yakin dulu bahwa kamu bisa memproduksi ASI yang cukup untuk anak-anakmu.
kalau Tuhan menitipkan kamu 2 anak kembar, berarti Tuhan juga akan mencukupkan itu. Itu mindset kita. Jadi perjalanan menyusui itu bukan cuma menyusui aja gitu. Menurut aku pribadi, menyusui itu adalah perjalanan yang mengajarkan saya tentang hidup sih. Ini aku sharing aja ya, karena belajar beriman, belajar percaya bahwa ASI kita itu cukup, ASI itu anugerah dari Tuhan. Terus kemudian ketika produksi ASI turun, itu juga berusaha mengusahakan yang terbaik, ikhtiar, minum mama bear, minum almond mix, minum soya, semua saya lakukan. Terus kemudian ketika berhasil melewati itu tuh rasanya lega gitu. Terus kemudian belajar memahami anak kita, belajar memahami karakter anak kita, itu tuh sebuah perjalanan yang sangat panjang sekali gitu ya. Jadi menyusui itu adalah sebetulnya mengajarkan kita tentang kehidupan, menghargai dan mensyukuri rezeki yang Tuhan kasih gitu. Nggak heran kalau produksi ASI itu naik turun ya, karena apa ya, itu rezeki dari Tuhan gitu. Itu kayak serelanya Tuhan kasih itu berapa, memang ada gitu ibu-ibu yang memang produksi ASInya banyak banget ada. Tapi kalau misalnya kita itu udah dititipi anak, yakinlah cukup ibu, pasti cukup ya. Ayo semangat, pasti bisa 2 tahun apapun itu caranya ya. Jadi kalian nggak perlu minder di sini kalau aku ibu acting, nggak apa-apa. Kalau memang cara itu kamu bisa memberikan memberikan ASI ke anakmu, nggak apa-apa gitu. Lakukan aja yang terbaik, lakukan yang kamu bisa ya. Nggak usah merasa kayak minder atau apa, nggak usah ya. Pasti kita semua tuh perjalanannya itu berbeda-beda, banyak jalan menuju ke Roma ya ibu-ibu ya, nggak harus selalu sama. Lakukan apa yang menurut kalian terbaik yang bisa kalian lakukan. Buat bumil boleh nggak? Boleh, cookiesnya boleh ya. Iya, kesabaran yang luar biasa. Iya, kadang-kadang tuh nggak cuma kalian gitu, aku juga kadang-kadang suka nangis gitu ya, kadang kok berat sekali, tapi nggak apa-apa, dicoba lagi ya, semangat, bisa, ayo. Oke. Anakku lebih suka Marajeng Megatias. Anakku lebih suka Anakku lebih suka ASI perah fresh. Mana ya tadi? Lebih suka ASI fresh daripada ASI dari freezer, padahal harus tinggal kerja. Gimana ya, Ci? Ya berarti anakmu pinter dong ya. Berarti ya karena bayi kita tuh misalnya gini, kita makan makanan yang fresh, yang baru dimasak, sama yang sudah 2-3 hari di kulkas, enakan mana kira-kira ya? Nah sama, anak kita juga bisa memilih, berarti dia palate-nya memang bagus, memang ada memilih kayak gitu, nggak apa-apa ya. Christine 91 Wahyuni, ayo kamu semangat Christine. Selalu terharu kalau bahas masalah mengasihi, ingat anak aku yang aku tinggal di rumah buat kerja. Iya, aku tahu sih rasanya kayak ninggal anak itu. Di pekerjaan itu kita mikirnya anak, di rumah kita mikirnya pekerjaan. Bahkan kadang-kadang kayak gini ya, mungkin kalian nggak tahu tentang live kayak gini tuh ya, aku kepikiran anakku juga gitu ya. Itu memang naturnya semua ibu-ibu itu wajar sekali ya kalau kita tuh seperti itu gitu, karena memang naturnya kita itu memang insting kita tuh ya. Neila Latifatun, anakku ASI eksklusif tapi berat badannya tambah sedikit-sedikit ya Ci. Oke. ASI eksklusif aku mau tahu kamu menyusui langsung atau enggak. Kalau kamu menyusui langsung itu apakah kamu pindah-pindah payudara?
Jadi kalau misalnya ketika kalian menyusui langsung, please menyusui di satu payudara itu diselesaikan dulu sampai betul-betul lembek ya, betul-betul lembek. Kalau masih dalam rentang waktu 3 jam itu susui di payudara yang sama ya, baru kalian pindah. Kalau misalnya kalian pindah-pindah, nanti dia tidak mendapatkan komposisi ASI yang lengkap dari satu payudara ya. Ayo. Oke, Ika Puji Lestari 87. Kalau daerah areola luka menganga kena gigitan bayi, gimana cara sembuhin? Anak terlalu nyaman di BD itu. Oke. Ini tergantung sama degree, tergantung sama seberapa besar ya bukaannya lukanya itu karena itu gini, biasanya itu kamu bisa pencet sedikit ASI payudaranya ketika setelah selesai menyusui ya, terus itu ASInya itu diolesin di putingnya kayak gini, kalian pencet sedikit terus kalian olesin di putingnya, terus angin-anginin dulu biarin kering ya. Nah terus kemudian baru kamu tutup pakai kalau aku dulu pernah aku pakai ini daun pisang gitu ya, aku alasi di braku pakai daun pisang terus baru ditutup. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada darahnya itu nggak nempel langsung ke branya kita. Kalau nempel di branya kita tuh kan waktu dibuka itu kan sakit lagi, lukanya buka lagi ya. Ya itu yang mau aku hindari. Jadi pakai daun pisang bisa. Memang perih sih kalau gitu. Ya itu memang bertahap prosesnya. Pelan-pelan baru bisa sembuh. Tapi ASI bisa membantu karena kan ASI itu cairan ilahi, ada super powernya. Oke. Menyusui langsung kalau di rumah, tapi kalau ditinggal kerja pakai ASI perah. Oke. Ya, pakai ASI perahnya ini proporsinya seberapa banyak yang kamu berikan, Naila? Karena untuk menambahkan BB supaya naik itu perlu asupan ASI yang cukup ya. Jadi itu perlu kamu perhatikan dia waktu kamu tinggal itu seberapa banyak, dan jangan dikasih botol dot karena nanti botol dot bisa bingung puting tuh ya. Kalau bingung puting nanti produksi ASImu menurun. Kenapa? Karena dengan menyusui langsung itu hormon prolaktinnya itu yang dihasilkan itu lebih tinggi ya, hormon yang berproduksi ASI itu lebih tinggi. Caranya gimana kalau nggak pakai botol dot? Kamu bisa pakai pipet, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas loki untuk memberikan ASI perahnya ya. Kartika Fauzi, halo lagi. Kalau kita kelelahan apakah sangat berpengaruh untuk banyak sedikit ASI? Kayaknya ini juga pernah konsultasi ya lewat DM, aku yang jawabin juga. Iya berpengaruh ya. Jadi gimana itu kayak tubuh kita ini kan pabrik ASI ya, pabrik ASI. Kalau misalnya ada satu mesin nih, ada satu mesin di dalam proses produksinya itu yang mengalami kayak gangguan atau yang perlu di maintenance. Nah itu pasti juga akan mempengaruhi produksi ASI-nya gitu, atau produksi barangnya itu tadi gitu. Jadi sehingga ya kalau misalnya kita kelelahan sudah pasti itu berpengaruh ya. Tidur yang cukup ya, kalau anak lagi tidur kita juga ikut tidur. Terus kemudian pekerjaan rumah, minta bantuan kalau ada yang bisa dimintai bantuan. Aku tahu ini kelihatannya kedengarannya mudah, tapi mungkin kalau yang di luar negeri aku tahu itu tantangannya kita harus bisa survive dengan diri kita sendiri, dan mungkin juga ada banyak ibu-ibu di sini yang juga harus survive dengan keadaan itu. Ya agak gimana ya, tutup mata dengan pekerjaan rumah tangga yang memang bisa kita lakukan itu kita lakukan, tapi kalau yang bisa kita tunda itu kita tunda dulu ya. Minta bantuan partner untuk bantu juga. Kalian fokus untuk menyusui
anak-anak kalian dulu. Aku berdoa kalian semua bisa mendapatkan support system yang kalian butuhkan selama menyusui, dan merasa disayang juga sama anggota keluarga dan teman-teman di sekitar, karena itu penting sekali ya. Terus kemudian ada Dini Muklisa. Ci, kalau udah kasih dot gak mau pipet nangis-nangis gimana dong Ci? Aku kepikiran kalau lagi kerja gini. Itu yang ngasih siapa? Jangan kamu yang ngasih ya Dini. Yang ngasih biasanya yang caregivernya, yang menjaga sekarang gitu. Memang awal-awal seperti itu ya, nggak mau. Tapi nanti itu cuma masalah kebiasaan aja, lama-lama pasti mau kok ya. Dan kalau kamu kepikiran, biasanya nanti anaknya yang di rumah itu juga ikutan kepikiran gitu. Soalnya ada ikatan batin antara kamu sama babynya ya. Percaya aja, beri anak dan beri caregiver itu kepercayaan, percaya bahwa mereka bisa ya. Wanda Hamida, ada fungsinya nggak Kak selain kenyang kalau konsumsi cookiesnya? Oke, cookies kita itu ya mengandung almond, terbuat dari almond sama oat. Ya, almond ini makanan yang sangat nutrisius sekali, yang sangat bergizi sekali ya. Ketika kita menyusui, itu tubuh kita itu membutuhkan banyak makanan bernutrisi, karena tubuh kita itu yang memproduksi ASI ini itu ASI itu kan ngambil dari cadangan nutrisi kita, dari makanan yang kita makan. Jadi itu membantu tubuh kita untuk bisa memproduksi ASI yang cukup ya. Dan kemudian ada oatmealnya. Oatmealnya itu kaya akan zat besi. Zat besi ini diperlukan untuk pembentukan sel darah merah biasanya. Ya, itu penting ya. Jadi banyak manfaatnya itu seperti makanan bernutrisi untuk tubuh kita, dan ini tidak berhenti, maksudnya tidak cuma bisa dikonsumsi sama ibu-ibu aja, tapi kalau papanya mau makan tuh boleh ya. Kalau anak-anak mau makan di atas 1 tahun tuh juga bisa ya. Jadi itu seperti kayak nutritious food ya, makanan bergizi. Oke. Terima kasih ya sudah bertanya tentang produknya Mama Bear. Kalian hari ini minum apa? Aku yang almond coklat. Hai Febri, baru gabung. Sylvia, bayi saya suka ngemut tangan, itu aman enggak ya? Aman aja, itu fase oral. Dia motoriknya memang perlu seperti itu supaya menyiapkan untuk dia mulai empati nanti ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah dilarang, karena nanti kalau dilarang dia malah menghambat stimulasinya ya. Oke. Sisil minumnya samaan. Rizka di save. Oke, Rizka. Bapak hari ini aku minum almond taro. Kalau lagi DBF sering LDR nggak apa-apa ya Ci? Ya nggak apa-apa, berarti hormon oksitosinmu bekerja dengan baik. Yeay, banyak yang minum teh Mama Bear sama soya, teh Mama Bear sama cookies. Ya, ada yang samaan sama aku. Yeay. Oke, kayaknya udah banyak ya yang kejawab ya. Wanda Mida.
Mulfa, ini Ci menyusui idealnya kurang lebih 15 menit supaya dapat kandungan ASI. Babyku 6 bulan, belum 15 menit udah selesai, itu nggak apa-apa ya Ci. Tapi babynya nggak rewel sih, cuma pas mau 6 bulan tambah beratnya sedikit. Itu gini, setiap anak itu mereka tahu pola, maksudnya mereka tahu cara mendapatkan asupan nutrisi dari kita, ya itu dengan cara yang benar gitu, yang tepat dan yang benar. Jadi memang ketika mungkin kalau sedang beraktivitas gitu ya, dia itu terlalu pingin eksplorasi lingkungan sekitar sehingga dia itu neneknya bentar-bentar, sama kayak Ethan gitu. Jadi udah main lari-lari gitu ya, kembali ke aku, nenek tuh cuma kayak nggak sampai 1 menit gitu, kayak tambah untuk ngilangin haus aja, terus lari-lari lagi, terus tapi datang lagi kayak gitu. Ya itu normal gitu ya, itu normal sekali dan it's okay. Kalau misalnya malam, biasanya dia waktu tidur itu neneknya lebih lama, yaitu dia menambal kekurangan yang tadi siang itu, it's fine ya. Almond Choco Soya Melon diseduh jadi satu hari ini, eksperimen yang berhasil. Pengen nyobain Mama Bear-nya, ayo langsung order ya. Oke, baru bisa gabung Redmi, hai. Iya. Nah, oke Winda, itu dijawab. Oke, ini minum susu Mama Bear berapa hari sekali ya? Itu minimal 3 kali sehari ya, minimal 2-3 kali sehari ya, bisa diseling konsumsinya sama tehnya. Terus kemudian ini dari Rizka Redita, kalau Bumil boleh konsumsi produk Mama Bear sejak usia kehamilan berapa bulan? Terus produk apa yang bisa dikonsumsi sejak lahir? Oke, jadi produknya Mama Bear itu adalah makanan sehat gitu ya, nutritious food, anggapannya seperti itu. Karena terbuat dari bahan-bahannya itu kita yang bernutrisi semua. Jadi itu tidak cuma ibu menyusui aja atau ibu hamil aja yang boleh minum. Jadi papanya gitu itu juga boleh minum, atau mama kalian itu juga boleh minum ya. Jadi kalau yang produk soya, almond sama cookiesnya itu bisa dimakan sejak hamil, itu bisa, boleh ya, semua bahkan boleh. Kalau tehnya itu tidak boleh dikonsumsi sama ibu hamil ya, karena ada bahan yang membuat kontraksi. Oke. Nah, kalau yang 3 ini boleh dikonsumsi semua sejak hamil ya, karena itu ada kandungan-kandungan yang bagus. Nanti soya itu juga bagus, sumber protein gitu. Kemudian almondnya itu juga banyak mengandung vitamin E, kalsium, juga ada tambahan vitaminnya juga, itu bagus untuk tubuh kita. Tuh, terus kemudian ada seleniumnya ya, di cookies itu ada selenium. Sebetulnya yang di soya sama almond itu juga ada seleniumnya, itu bagus banget juga, itu antioksidan ya. Itu antioksidan untuk membantu, kalau di ibu hamil itu membantu mempersiapkan kelenjar ASI-nya ya. Jadi ada satu orang waktu itu dia tuh rajin banget makan cookies sebelum melahirkan, itu dia lebih cepat keluar ASI-nya gitu. Dini Muklisa, Ulfa kaosnya nggak dijual juga. Nanti kamu DM ya. Oke, ASI cenderung bening. Gimana caranya biar ASI ada lemaknya? Bibiku juga nanya sedikit. Padahal lahir 4,8 kilo. Udah 3 bulan malah jadi 6 kilo. Oke. Ini ya, Dini Muklisa. Itu tidak ada yang salah dengan ASImu ya. ASI itu adalah ciptaan Tuhan, mana ada ciptaan Tuhan yang tidak bagus. Mungkin teknik menyusuinya aja yang kurang tepat, karena mungkin kadang sering berpindah-pindah payudara ya, atau jarak antar menyusuinya itu terlalu jauh, itu juga bisa. Dan aku nggak tahu apakah ini kamu full ASI atau ada tambahan makanan lain kayak gitu.
Jadi kalau misalnya ketika kamu menyusui, itu susui di satu payudara sampai selesai ya, sampai betul-betul lembek, atau dalam rentang waktu 3 jam itu selalu susui di payudara yang sama ya. Itu dulu aku juga anak pertama kayak gitu, jadi aku pindah-pindah sehingga berat badannya nggak naik-naik karena dia tidak mendapatkan komposisi ASI yang komplit dari satu payudara ini gitu. Jadi kalau kamu nenenin yang di sebelah kiri, kamu nenenin sampai betul-betul lunak, atau kalau masih dalam jangka waktu yang sama, misalnya jam 9 dia nenen gitu ya, terus jam 10 nenen lagi, jam 11 nenen lagi, itu susui di payudara yang sama. Jadi sampai 3 jam berturut-turut itu susui di payudara yang sama. Baru nanti jam 12 kamu pindah yang di sebelah kanan kayak gitu ya. Tekniknya aja, kalau komposisi ASI-nya, lemaknya, proteinnya, karbohidratnya, dan lain-lainnya itu semua itu sudah pasti dirancang sesuai dengan kebutuhan bayimu sama Tuhan ya. Nggak ada yang kalau ASI-nya aku mau ASIku lebih kental atau apa ya, itu wes dari sonoe gitu, dari Tuhan udah kasih seperti itu ya kayak gitu. Oke? Susuin terus sama pumping, jangan stres. Miminya pipi, oke. Anakku umur 12 hari. Aku tadi sudah bahas ini aku nanti save, kalian bisa cek lagi dari awal. Oke. Nah, itu cuma karena anaknya pengen dipeluk mamanya. Bener, susi sipi, betul. Jadi harus kosong ya, Ci, dan jadi beda PD-nya biasanya. Maksudnya gimana? Iya, memang harus disusui sampai lembek. Umur 3 bulan baru bisa tidurnya. Ya dia baru pindah rumah. Ya, bayi juga manusia, bukan boneka loh. Aku jadi inget-inget KKI kalau ngomong boneka. Oke, kayaknya udah terjawab semua ya pertanyaannya. Bercak putih kayak Panu di wajah 5 bulan karena ASI, soalnya banyak yang bilang kayak gitu. Aku kurang jelas sih maksudnya gimana, harus ngeliat fotonya dulu karena nggak bisa cuma dari tulisan gini terus aku bisa mengobservasi gitu ya. Kalau bayi usia 2 bulan gimana Bu? Apanya yang gimana? Saya belum banyak loh tadi. Kalian kalau mau tahu tentang ASI itu kalian scroll aja di IG-nya Mama Bear, itu semua infonya lengkap kok ya. Cukup gak sih umur 1 tahun ASI aja tanpa support? Ya cukup lah, lebih dari cukup. Anjuran dari Badan Kesehatan Dunia tuh sampai 2 tahun, itu minimal loh ya, 2 tahun maksudnya. Jadi bukan 2 tahun langsung terus diputus kayak gitu, enggak loh. 2 tahun itu minimal ya. 2 tahun itu minimal. 2 tahun minimal, dan anak-anak itu akan menyapih dengan sendirinya gitu. Jadi kenapa kok Mama Bear itu tidak pernah membagikan tentang cara menyapih, karena Mama Bear ingin supaya bayi-bayi ini cukup disusui sama mamanya sampai usianya yang dia cukup, yang betul-betul puas dan siap untuk baru disapih kayak gitu. Sudah dijelasin semuanya sama Ci Agnes. Iya, sudah. Ya. Cegukan biasa. Cegukan ya biasa. Kalian nggak pernah cegukan dah seumur hidup? Hah? Ya nggak apa-apa. Lek anak cegukan ya biasa, natural toh ya. Bayinya kita bukan boneka loh. Ya. Ayo, semangat menyusuinya. Oke, kalau gitu aku izin pamit dulu deh ya, udah 1 jam. Aku seneng banget setiap kali bisa live sama kalian. Nah, jangan lupa untuk ketik semua yang kalian dapat di sini, dan share screenshotan ini, post di story kalian, tag Mama Bear, tag Agnes Wit, untuk mendapatkan 3 orang yang beruntung akan mendapatkan produk Mama Bear. Semangat! Ayo! Jahat banget itu yang bilang suruh nyapi dan ngomongnya kayak gitu. Jangan loh, kasihan.
Nah, ada Renata, nggak berasa udah 1 jam di ya. Dadah, dadah semuanya, thank you ya. Dadah.